Selamat jumpa kembali dalam ruang katekese kitab suci. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat Injil Lukas atau Injil ketiga. Siapakah penulis Injil ini? Pada pertengahan abad kedua, Irenaeus dan Kanon Muratori mengatakan bahwa Lukas itu adalah murid Paulus dan menemaninya dalam perjalanan apostolik. Dia jugalah penulis kisah para rasul. Tetapi setelah abad ketiga, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Lukas itu adalah seorang dari 70 murid yang disebut dalam Lukas 10 ayat 1. Juga merupakan teman Kleopas dalam kisah perjalanan ke Emmaus dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Sebagian ahli berpendapat bahwa Lukas adalah pengikut Judaisme sebelum pertobatannya menjadi Kristen. Karena itu, kelihatan dalam Injil Lukas, dia sangat mengetahui pemikiran dan kebiasaan Yahudi. Memang tidak ada catatan kapan dia menjadi Kristen. Tetapi, mungkin saja dia berteman dengan Paulus semasa sekolah dan pertemanan itu tetap berlanjut sampai masa pelayanan dan kematian Paulus. Sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan antara Injil Lukas dan kisah para rasul. Mengapa dikatakan penulis Injil Lukas juga sekaligus penulis kisah para rasul? Para alim mengemukakan beberapa alasan, yaitu pertama, ungkapan prolog dari Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dan prolog kisah Rasul 1 ayat 1 mengindikasikan bahwa kisah para rasul merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Karena di sana dikatakan penulis dalam tulisanku yang pertama. Yang kedua, ada berbagai kesamaan penulisan dalam kedua kitab itu. Pertama, tentang kosakata. Dari 143 istilah yang akrab dalam Lukas, ada 108 ditemukan dalam kisah rasul. Yang kedua, tentang bahasa yang khas dari Lukas dan kisah rasul. Dilihat bahwa 130 kata atau ungkapan hanya khas dalam Lukas dan kisah rasul. Yang ketiga, kekhasan gaya bahasa Lukas menonjol dalam sejumlah hal dalam kisah rasul. Misalnya, kata kerja dengan memakai awalan, memakai participio dengan artikel neutrum. Yang keempat, beberapa kalimat dalam Injil Lukas ditemukan juga dalam kisah rasul. Misalnya Lukas 1 ayat 66 ada dalam kisah rasul 11 ayat 21. Lukas 12 ayat 14 adalah kisah rasul 7 ayat 27. Lukas 24 ayat 19 ada dalam kisah rasul 7 ayat 22 dan sejumlah yang lain. Sekarang mari kita coba lihat tentang tempat penulisan. Ada dua pendapat tentang tempat asal dari Injil Lukas. Pendapat kuno sebelum tahun 70 Masehi dan yang kedua merupakan data dari tahun belakangan atau setelah tahun 90
Yang pertama mengatakan bahwa Injil ini ditulis selama Paulus di penjara sekitar tahun 62 atau 63. Tetapi agak sedikit yang mengikuti pendapat ini. Pendapat yang lebih berterima adalah Injil ini ditulis antara tahun 70 sampai 90, atau mungkin lebih konkret tahun 75 dan tahun 85. Alasannya, Lukas sendiri mengakui bahwa telah banyak orang berusaha menuliskan peristiwa-peristiwa tentang Yesus sebelum ia menuliskan Injil Lukas yang disebut dalam Lukas 1 ayat 1. Lalu kemudian kejatuhan Yerusalem juga tampaknya sudah disinggungnya dalam khotbah akhir zaman dalam Lukas 21 ayat 20 sampai 22. Kerajaan Allah bagi Lukas terselubung dan bukan dalam penantian atau sedang hadir. Lalu Lukas memiliki perspektif universalis yang lebih luas dari Markus atau Matius. Sumber-sumber tradisional yang dipakai tentu berasal dari Palestina. Tetapi nuansa bahasa, pentingnya tradisi Yahudi, dialog dengan Yudaisme menunjukkan bahwa Injil ini ditulis agak jauh dari Palestina. Diduga bahwa baik berdasarkan jemaat tujuan Injil ini, yakni sebuah komunitas yang bertobat dari kekafiran, maupun dari penulis sendiri, ia adalah orang kafir yang bertobat. Injil Lukas ditulis di daerah Mediterania karena sangat kental nuansa Helenisme atau budaya Yunani. Dua daerah yang cukup kuat diduga adalah Akaya atau Beocia. Akan tetapi juga terbuka kemungkinan di Alexandria atau Kaisarea. Nah, sekarang kita lihat bagaimana komposisi atau susunan Injil Lukas. Injil Lukas diawali dengan sebuah prolog yang berisi metode, sumber, tujuan, dan hasilnya. Setelah itu Lukas menceritakan kisah sekitar kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Baru kemudian diterangkan aktivitas Yohanes Pembaptis dan menyusul secara langsung aktivitas Yesus dengan sinkronisasi tertentu dengan aktivitas Yohanes Pembaptis. Lukas kemudian membagi hidup Yesus dalam 3 unit sastra. Yesus aktif terutama di Galilea. Itu ada dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 9 ayat 50. Dia kemudian mengajar dan menyembuhkan sepanjang jalan menuju Yerusalem. Dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 19 ayat 27. Dan akhirnya Yesus menyelesaikan karya penyelamatannya di Yerusalem dengan serangkaian ajaran di Bait Allah, kemudian ditutup dengan sengsara, kematian, kebangkitan, serta kenaikannya dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 24 ayat 53. Secara terperinci boleh kita lihat dalam teks ini. Sekarang kita lihat karakteristik Injil Lukas. Bisa kita katakan bahwa karakteristik utama dari Injil Lukas adalah pertama,
Lukas itu orang bukan Yahudi, mengemukakan gagasannya tentang penolakan orang Yahudi akan Yesus. Yang kedua, Injil Lukas boleh disebut sebagai Injil kemanusiaan. Baginya, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang turun ke dunia melawati umatnya. Yang ketiga, silsilah Yesus diawali dengan Adam, manusia pertama, bukan dengan Abraham, nenek moyang orang-orang Yahudi. Yang keempat, kata kunci di seluruh Injil adalah pengampunan, belas kasih, dan rahmat. Yang kelima, Injil juga mencakup berkat, lagu pujian, permohonan untuk tinggal bersama Yesus, Ave Maria, dan Gloria Excelsis Deo. Maka boleh dikatakan bahwa Injil Lukas ini adalah kidung Kristen pertama. Yang keenam, hal lain yang penting dalam Injil Lukas adalah perhatian khusus yang diberikan kepada doa. Lukas menekankan pentingnya doa tanpa henti seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri, dan ia mencatat perumpamaan untuk mengajar kita dalam doa yang terus-menerus. Ketujuh, tanda Injil yang menonjol menurut Lukas adalah penyajian kabar baik Yesus Kristus untuk setiap usia, jenis kelamin, bangsa, profesi, dan orang-orang dari semua latar belakang dan karakter. Yang kedelapan, Lukas itu menggambarkan kesucian masa kanak-kanak. Dia memaparkan kelahiran Yohanes Pembaptis, ucapan salam pertemuan Maria dan Elizabeth, nyanyian para malaikat, penyunatan Yesus, penyajian Yesus dipersembahkan di bait Allah, dan Yesus yang tumbuh dan taat, dan saat Yesus berusia 12 tahun pergi ke bait Allah bersama orang tuanya. Kesembilan, bagi Lukas, Yesus Kristus bukan hanya terang bagi bangsa-bangsa lain, namun juga kemuliaan umatnya Israel. Dan yang ke-10 adalah Lukas memberi perhatian khusus tentang kelembutan Yesus terhadap wanita. Lukas juga mencatat cerita tentang belas kasih Yesus kepada orang miskin, orang yang rendah hati, yang hina, dan orang terbuang. Apa teologi yang bisa kita tarik dari Injil Lukas? Pertama, Lukas menyoroti bahwa Yesus itu adalah nabi dan penyelamat. Sebagai nabi, Yesus dilihat sebagai nabi dan dihadirkan dengan ciri-ciri seorang utusan Allah untuk membawa wahyu. Atasnya turun Roh Kudus yang membimbingnya, dan dengan demikian merealisasikan nubuat Yesaya 61 ayat 2 dan Yesaya 58 ayat 6. Bagi Lukas, Yesus adalah puncak dari seluruh wahyu kenabian yang disebutnya dalam Lukas 24 ayat 24. Yesus itu sebagai penyelamat. Dia adalah pusat dari segala sejarah manusia. Yesus itu adalah Adam baru, yang pertama dari generasi yang baru. Keselamatan yang dibawanya bersifat universal, suatu tawaran untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, pendosa, orang-orang miskin, dan yang tersingkirkan.
Yang kedua, Yesus adalah wajah Allah yang penuh belas kasih. Ia membawa pengampunan dari dosa-dosa bagi semua manusia, pembebasan dari yang jahat, dan menghasilkan sukacita, damai, dan karunia Roh Kudus dalam hati orang yang percaya. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan dari sejarah. Ia masuk dalam kemuliaan, mengaruniakan roh, pemberian dari masa mesianis, melalui mana ia memandu sejarah sampai pada kepenuhannya. Akibatnya, kehidupan sehari-hari dibuat dalam keterlibatan aktif dan dalam doa, karena masa kini dihubungkan dengan dimensi eskatologis masa depan. Tentang gereja, Lukas mengatakan bahwa ada proyek penyelamatan Allah melalui dua masa, masa nubuat dan kepenuhannya. Masa kepenuhan dibagi dua, yaitu masa Yesus yang adalah realisasi definitif dari karya keselamatan, dan masa murid-murid atau gereja di mana karya keselamatan itu dilanjutkan. Masa setelah Yesus pun masih dibagi dua, yaitu masa para rasul dan kemudian masa sesudah para rasul, termasuk masa Lukas sendiri. Karya pewartaan Yesus yang menyatukan adalah warta tentang kerajaan Allah. Subjek pewartaan Yesus, kerajaan Allah, juga akan menjadi warta dari para rasul. Pewartaan ini dijiwai oleh Roh Kudus yang memastikan kehadiran Yesus dalam gereja. Yang berikut tentang doa. Lukas mencatat bahwa Yesus berdoa bagi setiap tahap penting dalam pelayanannya. Pada masa pembaptisan, sebelum memilih para rasul, sebelum pengakuan Petrus, pada transfigurasi, dalam sakra maut, dan di atas salib, Yesus tetap berdoa. Yang kedua, tentang doa, ada keyakinan akan kebaikan Bapa dan atas kebutuhan untuk berdoa tanpa henti yang dicatat Lukas dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13, ayat 18, bab 18 ayat 1 sampai 14. Hal berikut adalah tentang Maria dan para wanita. Lukas suka mencatat kehadiran wanita dalam hidup Yesus, baik yang telah memperoleh pengampunan darinya, maupun mereka yang mengikuti dia, dan mereka yang menyediakan baginya kebutuhan dengan kekayaan mereka. Ada Marta dan Maria, saudari dari Lazarus, wanita-wanita di jalan menuju Kalvari, Elisabet, ibu Yohanes, Zanda di Naim, Anna, dan akhirnya tentu tak terlupakan Maria, ibu Yesus. Yang berikut, Lukas juga sangat peduli dan mengatur bagaimana penggunaan yang benar akan harta benda. Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira apa yang disinarkan oleh Injil ini pada kita saat ini? Boleh kita katakan yang pertama, Injil Lukas mengajarkan bahwa yang dibutuhkan oleh manusia, bahkan sesudah mati, hanya iman yang bisa menyelamatkan. Lukas 8 ayat 50, 8 ayat 11. Injil Lukas ini berisi etika yang mengajari kita bagaimana seharusnya dalam hidup. Lukas menekankan kerendahan hati.
rasa syukur, rasa hormat, kepedulian untuk menolong, menekankan perlunya melakukan cinta kasih tanpa memandang latar belakang, bangsa, budaya, dan jenis kelamin. Bahkan harus mencintai musuh, harus mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan dikatakan semuanya harus dilakukan demi kemuliaan Allah. Injil ini juga berisi penghiburan, menekankan perlunya bersukacita. Lukas memulai dengan 5 nyanyian pujian yang berakhir dengan sukacita besar serta menyusul pujian kepada Allah. Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Pada pertengahan kitab, Allah sendiri bersukacita karena orang berdosa yang bertobat dan diselamatkan. Lukas 10 ayat 20 sampai 21 dan Lukas 15 ayat 7 dan 10. Injil ini juga berisi nubuat tentang apa yang dinantikan. Yang pertama, nubuat Yesaya 53 dikatakan terpenuhi dalam diri Yesus. Kedua, ditekankan perlu untuk mempelajari kitab suci. Lukas 24 ayat 25. Yang ketiga, disingkapkan hal-hal tertentu tentang setelah kehidupan ini yang orang lain mungkin tidak tahu. Lukas 12 47 sampai 48. Dan berikutnya dikatakan bahwa dalam kehidupan yang akan datang, Yesus akan memberikan kepada kita kehormatan dan sukacita yang sangat menggembirakan. Lukas 12 ayat 37. Saudara-saudari yang terkasih, demikian sekilas katekisa kita tentang Injil Lukas. Semoga katekisa singkat ini menuntun kita, membuka mata hati kita untuk semakin mengenal serta mencintai kitab suci kita yang berisi nilai-nilai sumber kehidupan yang sangat berharga dalam iman kita. Tuhan memberkati. Terima kasih.